Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Ayu Andini dengan NPM 1931 060008 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya ingin mereview jurnal dengan judul Kematangan Emosi dan Persepsi Terhadap Pernikahan pada Dewasa Awal. Studi korelasi pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan penulis Dewina Pratitis Liberta dan Dini Ratri Desiningrum, Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Penulis membuat jurnal ini dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara emosi dan persepsi terhadap pernikahan pada usia dewasa awal. Yang pertama adalah latar belakang. Dewasa awal merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju ke masa dewasa. Masa muda atau youth adalah istilah ahli sosiologi Kenneth Keniston dalam Santrok 2002 untuk periode transisi antara masa remaja dan masa dewasa yang merupakan masa perpanjangan ekonomi dan pribadi yang sementara. Masa dewasa ini merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Dewasa awal diharapkan memainkan peran baru, mengembangkan sikap, keinginan-keinginan, dan nilai-nilai baru. Selain itu, dewasa awal juga diharapkan mampu menyesuaikan diri secara mandiri. Mahasiswa itu adalah individu yang berada pada fase dewasa awal, yakni berada pada rentang usia 18 sampai 40 tahun. Masa dewasa ini merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Selanjutnya adalah teori yang digunakan. Ditinjau dari tugas perkembangan yang sedang dihadapi pada fase usia dewasa awal, maka tugas perkembangan yang sedang dihadapi mahasiswa adalah memilih pasangan, mempersiapkan pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Persepsi terhadap pernikahan penting karena akan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang yang nantinya akan berpengaruh terhadap cara pandangnya mengenai suatu ikatan pernikahan yang kelak akan dijalani. Persepsi mengenai pernikahan yang dimiliki itu, baik itu positif dan negatif, akan mempengaruhi seseorang ketika akan membentuk suatu ikatan pernikahan dan menjalani kehidupan berumah tangga di kemudian hari. Hal ini juga didukung oleh pernyataan bahwa persepsi tentang pernikahan merupakan hal yang penting karena merupakan fondasi awal yang harus dipersiapkan dalam membangun kehidupan berkeluarga. Individu pada masa dewasa awal itu perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai pernikahan. Untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang cukup, maka individu harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik dalam hal berdiskusi dengan teman. Keterampilan ini maksud adalah keterampilan komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal ini meliputi kemampuan untuk mengekspresikan perasaan, mengemukakan pendapat, memilih apa yang akan dilakukan, meningkatkan penghargaan pada diri yang merupakan bentuk komunikasi secara efektif di mana individu sudah matang dan mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Lalu bila seseorang sudah matang emosinya dan dapat mengendalikan emosinya, maka individu dapat berpikir secara matang, berpikir secara baik dan objektif, menurut Chaplin tahun 2009. Maka dari itu, individu akan lebih mudah dalam menerima pengetahuan dan informasi di lingkungan masyarakat. Pengetahuan dan informasi yang diperoleh mengenai pernikahan inilah yang akan membentuk persepsinya terhadap pernikahan. Dalam Sternberg, pada tahun 2008, dikemukakan bahwa persepsi adalah seperangkat proses yang dengannya kita mengenali, mengorganisasikan, dan memahami cerapan-cerapan indrawi yang kita terima dari stimuli rangsang. Lalu menurut Walgito pada tahun 2010, mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses perorganisasian, penginterpretasian,
terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dan dalam diri individu. Kematangan emosi dapat dikatakan sebagai salah satu kondisi, perasaan atau reaksi. Perasaan yang stabil terhadap suatu objek permasalahan sehingga untuk mengambil satu keputusan atau bertingkah laku didasari dengan suatu pertimbangan dan tidak mudah berubah-ubah dari suasana hati ke dalam suasana hati yang lain. Itu menurut Harlock pada tahun 2004. Lalu Walgito juga menambahkan bahwa bila seseorang telah matang emosinya, maka individu tersebut telah dapat mengendalikan emosinya, sehingga individu akan berpikir secara matang, berpikir secara baik, dan berpikir secara objektif. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kematangan emosi dengan persepsi terhadap pernikahan pada usia dewasa awal, dan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan efektif yang diberikan oleh kematangan emosi terhadap persepsi terhadap pernikahan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini populasi yang digunakan adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan jumlah populasinya sebanyak 745 orang, dan untuk sampel penelitiannya yaitu 238 orang. Nah, pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik cluster sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua skala. Yang pertama adalah skala persepsi terhadap pernikahan, yang disusun berdasarkan aspek persepsi, yaitu aspek kognisi dan aspek afeksi, serta unsur-unsur pernikahan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua adalah skala kematangan emosi, yang disusun berdasarkan aspek kematangan emosi, yaitu dapat menerima baik keadaan dirinya maupun keadaan orang lain seperti apa adanya. Tidak bersifat impulsif, dapat mengontrol emosinya dengan baik, dan dapat berpikir secara objektif dan memiliki tanggung jawab yang baik. Lalu selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana, koefisien korelasi yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi kematangan emosi, maka persepsi terhadap pernikahan semakin positif. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa adanya hubungan yang positif antara kematangan emosi dengan persepsi terhadap pernikahan dapat diterima. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Sharma pada tahun 2011, yang mengungkapkan bahwa kematangan emosi tercermin melalui berbagai ciri-ciri seperti kestabilan emosi, perkembangan emosi, dan penyesuaian sosial dan integritas kepribadian. Menurut Carl Garrison, dalam Sosilo Windradini pada tahun 2005 mengungkapkan bahwa bagi individu yang memiliki kematangan emosi yang tinggi, maka individu tersebut memiliki sikap bertanggung jawab, dapat bekerja sama dengan orang lain, bekerja secara jujur, percaya kepada orang lain, dan memikirkan hak-hak orang lain. Setiap individu memiliki kematangan emosi yang berbeda-beda, dan tidak semua dapat mencapai kematangan emosinya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang ada pada dirinya sendiri maupun dari lingkungannya. Jika seorang individu matang secara emosi, maka mereka akan dapat menahan dan mengendalikan emosinya secara tepat dan tidak meledakkan emosinya di depan orang banyak. Perilaku tersebut lebih mudah untuk masuk pada lingkungan sosial dan dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dengan baik pula. Sehingga individu yang matang emosinya dapat diterima di lingkungan karena mampu mengendalikan dan menahan emosinya secara tepat, bersikap kritis, dan lebih stabil. Yang terakhir, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis, dapat dibuat kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif antara kematangan emosi dengan persepsi terhadap pernikahan pada usia dewasa awal. Semakin tinggi kematangan emosi yang dimiliki individu,
maka semakin positif persepsi terhadap pernikahan pada diri individu. Demikian pula sebaliknya, jika kematangan emosi yang dimiliki individu itu rendah, maka persepsi terhadap pernikahan pada diri individu itu menjadi negatif, karena emosi diri memberikan sumbangan efektif sebesar 12,4% terhadap persepsi terhadap pernikahan. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.